Oke. Kemudian percussion coring ini biasa digunakan untuk mengambil sampel-sampel yang hanya ada pada di lapisan atas upper layer ya, karena dia juga tidak terlalu dalam. Kemudian karena lebih menggunakan otomatis ketimbang dari yang Rusian sama Gotch tadi, dia lebih gampang ya, lebih gampang digunakan dan diarahkan. Ini biasa digunakan bukan hanya ke bawah ya, tapi ada juga yang memakainya ke dinding. Kalau kalian nanti googling bisa percussion coring, contohnya ini mereka juga membuat core itu ke dinding ya, secara kalau ini kan secara vertikal, horizontal juga bisa karena dia bisa diarahkan seperti bor ya, seperti bor tangan ya. Ini bisa di by hand ya, dia bisa dilakukan. Nah, yang sering digunakan lagi selain itu adalah ini vibra coring. Jadi vibra coring ini sudah otomatis dan sangat besar ya, sangat besar. Jadi biasa digunakan misalkan untuk di laut, kemudian untuk di darat juga. Kemudian karena vibrasinya tadi, vibra coring ini bisa menyebabkan likuifikasi. Likuifikasi itu maksudnya gini, kadang kan dia bergetarnya, ini kan vibra coring paling besar alatnya ya, besar banget ya. Malah dia ada seperti ada rangka-rangkanya. Seperti ada rangka-rangkanya. Nah, seperti ada rangka-rangkanya. Jadi ketika dia dibunyikan, maka getarannya tadi, vibra kan dia vibra itu berarti bergetar ya, vibrator berarti penggetar. Jadi getarannya tersebut bisa menyebabkan struktur di sampingnya juga runtuh gitu. Jadi memang dia kekurangannya adalah itu, karena jadi dia biasa digunakan untuk mengambil sampel di sekitar lokasi yang stabil gitu, stabil ya, stabil strukturnya gitu. Karena ketika dia dibunyikan, maka dia bisa menyebabkan kayak longsor di sekitar dari mata bornya tersebut karena getarannya yang sangat kuat tersebut gitu. Itu kekurangan dari vibra coring ini, tapi dia sangat bisa dalam ya, dia bisa sampai 10 meter gitu. Dia bisa lebih dalam daripada tool-tool yang lain seperti itu. Ini adalah 4 contoh dari tool atau alat yang biasa digunakan dalam melakukan sediment course. Kemudian selanjutnya ini Bapak ambil dari ini bisa dijadikan salah satu topik review ya untuk kelompok 2. Jadi tantangan dari sediment core analysis ini dari Guy Rodwell, Frank Erek ya, tahun 2000, tahun berapa ini ya? Oh, Bapak nggak sertakan ya, tapi ini bisa kalian download, ini masih baru. Jadi dia berisi tentang teknik-teknik baru dalam analisa sedimen. Ini sebuah pengantar katanya. Nah, kalian bisa dari paper ini sebenarnya banyak pertanyaan yang bisa dikembangkan ya, seperti beberapa nanti di conclusion beberapa challenge atau tantangan yang belum terjawab pada analisa sedimen core analysis ini. Nah, tabel ini memperlihatkan, ini dari paper tersebut ya Bapak ambil, tabel ini memperlihatkan end user of core and sea floor sample data. Jadi penelitian yang berkaitan dengan sediment core ini apa, kemudian dalam industri apa, kemudian dalam bidang training apa gitu. Misalkan untuk scientific research, jadi sediment core analysis ini biasa digunakan untuk research into environmental change, jadi untuk perubahan lingkungan. Kemudian untuk paleoceanographic, karena sediment core juga diambil di laut, di ocean, sehingga juga berguna untuk kajian masa lampau terkait dengan kelautan ya, jadi paleoceanographic.
Kemudian juga bisa kita gunakan untuk slope stability seperti itu. Karena dari core-core tersebut kita bisa melihat kepadatan struktur dari sampel yang kita ambil. Nah, slope stability, slope itu artinya kemiringan ya. Jadi setiap lahan itu punya kemiringan. Kemiringannya landai atau curam. Nah, kalau kemiringannya curam itu berarti dia lebih tidak stabil ya. Lebih tidak stabil. Jadi dia membentuk sudut yang lebih besar ya. Jadi dia tidak stabil. Nah, dengan melakukan sampel sedimen core tersebut, kita bisa mengetahui berapa stabilitas dari zona kemiringan tersebut. Dilihat dari mana, Pak? Gitu. Dari faktor pembentuknya, kemudian dari bentuk compactness-nya, tadi kepadatannya, gitu. Kalau dia pembentuknya misalkan pasir, itu akan berbeda dengan kalau ada batu-batuannya, kan. Kalau misalkan di situ ternyata dari core-nya itu dia tidak terlalu compact, itu berbeda dengan yang compact. Kalau dia compact berarti dia lebih stabil karena padat, ya padat seperti itu. Jadi informasi ini juga berguna untuk studies of slope stability. Kemudian selanjutnya berguna juga untuk geochemical studies berkaitan dengan sifat kimia dari bumi. Kemudian juga geokronologis studies berkaitan dengan pembentukan bumi ya, kronologinya bagaimana. Kemudian juga berkaitan dengan proses sedimentasi. Jadi proses sedimentasi dan bagaimana struktur dinamik sebuah area itu bisa kita ketahui dari sediment core analysis tersebut gitu. Kemudian ada lagi untuk benthic survey. Nah, benthic survey ini berkaitan dengan estuaris ya, estuaris dan coastal waters, itu artinya daerah pesisir pantai gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keadaan dan karakter dari sebuah wilayah di pesisir pantai gitu dari benthic survey, karena kita bisa melakukan sediment core analysis di tepi pantai ya, kemudian di peatland-nya, di muaranya juga kita bisa lihat. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk biological and productivity studies. Jadi untuk meneliti secara biologis, misalnya dari sedimen tersebut kita bisa tahu jenis binatang yang ada di situ, tumbuhan yang ada di situ, gitu. Kemudian banyaknya humus yang ada di situ, dan itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan flora dan fauna, dan maupun produktivitas di wilayah tersebut. Nah, untuk industri, bidang industrinya bisa digunakan untuk sea floor mapping, ya. Kemudian untuk validasi ground truth ya, ground truth misalkan kita mempunyai data satelit, kemudian kita mau validasi dengan kondisi sebenarnya di atas permukaan bumi, bisa kita gunakan sediment core analysis. Sebenarnya benar enggak ground truth sebagai validasi ya, titik validasi. Kemudian untuk hydrocarbon exploration, jadi ini berkaitan dengan hidrokarbon, peminyakan. Kemudian bisa digunakan untuk national resource assessment, jadi untuk penilaian sumber daya alam nasional, ini bisa digunakan juga. Ya. Kemudian berkaitan dengan pollution control and assessment, tadi sediment core analysis tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 2, tadi salah satunya analisa pollution ya, pollution dari logam-logam berat yang ada di dalam sedimen. Kemudian untuk perlindungan lingkungan dan monitoring, bagaimana keadaan kondisi lingkungan, apakah ada polusi, ya ini berkaitan dengan polusi misalkan, apakah ada erosi, ya erosi yang terjadi, itu juga bisa dianalisa dengan sediment cores. Kemudian
untuk survei submarine cables ya, kita mau misalkan pasang kabel bawah laut dan pipa-pipa, itu harus diteliti dulu bagaimana strukturnya. Jadi mereka mengambil sedimen core untuk mengetahui apakah memang eh, permukaan lautnya, kemudian di bawah lautnya kondisinya juga aman untuk peneletakan kabel-kabel bawah laut. Kemudian berkaitan dengan acoustic response and defense application. Jadi berkaitan dengan apa ya? Dengan pemasangan sensor ya, sensor seismik atau sensor terkait dengan gelombang akustik ya, bisa diketahui dari core analysis gitu. Misalkan metode seismik tomografi itu sedang berkembang. Jadi sistem tomografi teman-teman di geofisika menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengetahui gelombang seismik untuk mengetahui bagaimana struktur kedalaman sebuah permukaan kan. Nah, itu bisa divalidasi dengan hasil sedimen core. Kemudian untuk trainingnya berkaitan dengan itu penelitian bidang kesarjanaan ya, bisa di situ disebut bachelor, kemudian postgraduate juga. Kalau master, S3 itu postgraduate. Jadi ini contoh begitu kompleksnya dan berfungsinya sedimen core analysis saat ini. Jadi nggak cuma masalah kita ngomongin paleoclimatology, tapi juga sedimen core ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi dan berbagai bidang. Ini contoh-contohnya ya. Nanti papernya Bapak sharing, atau kalian bisa googling juga. Dia free kok, free download. Kemudian, paper ini menjelaskan lebih dalam tentang beberapa aplikasi yang sedang dikembangkan, dan mereka sebutnya sebagai sebuah metode yang non-destruktif ya. Jadi beda dengan yang tadi kita gunakan pakai vibrator tadi untuk yang bisa menyebabkan likuidifikasi. Jadi teknik-teknik ini dianggap sebagai teknik yang lebih aman lingkungan dan lebih bersahabat. Dia non-destruktif teknik ya, untuk menginvestigasi sedimen cores. Ya. Yang pertama adalah teknik porosity logging. Jadi porosity logging ini pakai instrumen namanya gamma ray attenuation porosity evaluator. Jadi bisa menjelaskan atau menyediakan data tentang porositas dari sebuah cores ya, kemudian kandungan airnya juga. Kemudian ini berkembang tahun 1965 ya. Kemudian selanjutnya multisensor core logging. Jadi ini lebih berkembang daripada porosity logging. Dia masih pakai gamma ray ya, pakai gamma ray. Kemudian dia juga pakai P-wave velocity karena di sini disebut multisensor ya. Jadi sensornya ada beberapa. Satu tool dia menghasilkan beberapa sensor, termasuk gamma ray, termasuk P-wave velocity. Jadi gelombang seismik itu ada dua, jadi ada P-wave sama sekunder wave. Jadi P-wave itu yang datang duluan, ya. Jadi biasa digunakan untuk memprediksi gempa gitu. Kemudian mineral-mineral yang ada gitu biasa kita menggunakan P-wave velocity. Jadi aplikasinya dijelaskan juga di situ, ada mengetahui tentang korelasi seismik, kemudian struktur stratigrafi ya, korelasi stratigrafi, kemudian konstruksi dari sintetik seismogram. Sintetik seismogram itu artinya seismogram yang dibuat secara sintetik ya dari sebuah rekaman sensor yang ada di bumi. Kemudian juga bisa digunakan untuk core quality assessment, untuk menilai seberapa berkualitasnya sebuah core, kemudian menghitung grain size atau butiran ya, variasi butiran itu P-wave. Kemudian sensor yang lain adalah magnetic sensor. Ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis material ya, karena material itu mempunyai misalkan dia kandungan besi, oh berarti magnetiknya tinggi. Tembaga bagaimana? Jadi
tiap material punya kandungan magnetik, itu bisa digunakan untuk klasifikasi material yang ada. Kemudian juga bisa seperti P-Waste juga untuk stratigraphic correlation. Kemudian bisa untuk meneliti tentang climatic cycle ya, climatic cycle studies. Jadi seperti pola iklim yang terjadi di zaman glasial maupun interglasial. Ya. Kemarin interglasial itu yang panas, yang glasial yang dingin. Kemudian ada lagi untuk turbidity identification dan correlation. Ini terkait dengan magma ya, magma kemudian sedimen yang ada di deep ocean, di lautan dalam ya. Ini bisa kita ketahui dari pergerakan magma tersebut dengan sensor magnetik. Kemudian juga selain magnetik juga ada sensor electrical resistivity. Itu biasa digunakan untuk grain size, untuk butiran ya. Butiran dari setiap perlapisan. Jadi grain size related to lithological information. Jadi bisa mengetahui informasi dari setiap litologi, setiap perlapisan itu berapa besar grain size-nya, berapa besar butiran-butirannya. Kemudian selain yang standar configuration, kita juga punya vertical MSCL ya. Ini hampir satu tipe. Jadi di sini multi-sensor core lodging itu ada 3. Jadi yang standar, vertikal, dan yang XYZ ya, MSCL gitu. Jadi hampir sama produknya, hampir sama. Jadi setiap produk dia punya apa ya, punya sensor sendiri-sendiri. Tapi yang lebih kalau yang vertikal ini hampir sama dengan yang standar ya. Kita bisa lihat ini aplikasinya hampir sama, katanya see above, jadi hampir sama. Cuma di situ ada tambahan, dia bisa mengetahui tentang properties dari water interface. Jadi dia bisa mengetahui tingkat kandungan air dari sebuah material ya, water interface-nya bagaimana. Kemudian untuk XYZ MSCL itu dia punya spektrofotometri sama natural gamma gitu. Jadi spektrofotometri di situ kita bisa melihat kelebihannya, dia bisa mengetahui dan mengidentifikasi sedimen berdasarkan dari warnanya, dari kecerahan warnanya. Kemudian juga dia bisa menjelaskan tentang paleoclimatic cycle dari spektrofotometrinya. Kemudian dia bisa juga menjelaskan tentang kalau ada di situ mereka sebut small scale variability. Jadi kalau ada sebuah variasi itu bisa terdeteksi gitu dari spektrofotometri ini. Dia lebih detail ya ketimbang versi-versi sebelumnya gitu. Kemudian dia juga ada natural gamma. Natural gamma ini juga dijumpai pada versi sebelumnya. Itu bisa mengetahui tentang karakter litologi, kemudian tingkat radioaktif dari sebuah mineral. Kemudian juga stratigraphic correlation. Ya, jadi multisensor core lodging ini lebih mumpuni daripada porosity lodging karena dia memang muncul setelah porosity lodging. Porosity lodging ini 1965 ya. Kalau yang multisensor ini sekitar 92 sampai 99 berkembang. Kemudian ada lagi untuk sedimen form memakai digital imaging. Ini muncul paling terbaru tahun 2006. Jadi berusaha untuk
memakai thermal imaging infrared kamera. Dia sudah menggunakan metode infrared. Kemudian yang ditentukan adalah spektrum fotografi dan temperatur anomali. Jadi dia bisa mendeskripsikan sebuah core berdasarkan temperatur anomalinya. Jadi dari temperatur tersebut ternyata banyak juga informasi yang didapatkan ya. Ada tentang secara visual bagaimana, kemudian secara warna bagaimana, komposisinya bagaimana, kemudian identifikasi gas hidrat juga bisa. Ini contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari yang pakai fotogrametri yang ini, yang digital imaging. Kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat di sini ketika temperaturnya tinggi ya, temperaturnya tinggi ini 54,10, ternyata di situ ada kandungan gas hidrat di situ ya. Jadi ternyata dengan temperatur kita bisa memprediksi atau menjelaskan hubungan antara thermal anomali dengan kandungan gas yang ada di situ. Ini contoh dari digital imaging tadi ya. Jadi dia bisa menjelaskan dari thermal tersebut. Kalau kita udah ngomongin suhu itu udah sangat apa ya, sangat maju ya. Nah, seperti alat-alat deteksi, alat-alat senjata perang yang sudah maju sekarang mendeteksi musuh udah nggak pakai visual, tapi dia pakai temperatur. Di mana ada temperatur, di situ ada manusia gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi namanya non-imaging optical system. Jadi di sini pengolahan dari sedimen core tersebut ini menggunakan komputer analisis. Jadi pakai komputer analisis, kemudian properti yang ditentukan adalah di situ ada reflektansi abu-abu gray reflektansi, kemudian juga visible dan near spectral reflektansi. Ini lebih seperti apa ya? Seperti analisa remote sensing seperti. Nah, dari non-imaging optical system tersebut kita bisa mengetahui tentang climate cycle ya, siklus iklim ketika glasial maupun interglasial, kemudian stratigrafi, kemudian produktivitas studies. Selanjutnya yaitu X-ray fluorescence core scanner. Ini berkembang tahun 2006. Dia banyak digunakan untuk mengetahui, ini banyak contohnya ya. Jadi Bapak nggak bacakan satu persatu, kalian bisa lihat. Jadi dia bisa yang berbeda daripada yang lain, dia bisa mengidentifikasi dari debu vulkanik ya. Debu vulkanik, kemudian juga dia bisa mengetahui variabilitas dari kandungan kimia dari sebuah core. Jadi ini lebih bagus ya daripada yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah teknologi X-ray ya. Ini X-ray, ini ada yang X-ray fluorescence. Ini tahun 2006. Kemudian juga ada X-ray computed tomography. Ini sekitar 1987 ya.
Kemudian dari aplikasi yang bisa dilakukan, ya, secara umum dia juga bisa mendeteksi tentang identifikasi dari sedimen structure-nya secara umum, kemudian karakter depositnya juga bisa diketahui, kemudian kandungan gas metan hydrate bisa diketahui. Kemudian selanjutnya adalah dengan metode magnetic resonance imaging. Ini bisa mengetahui karakter dari porositas, permeability, hampir sama dengan yang lain ya. Ini berkembang tahun 2006 juga. Kemudian selanjutnya adalah mikroskopi, konvensional mikroskopi ini dengan tenaga laser, berkembang juga tahun 2006. Selanjutnya, ya, jadi ini beberapa aplikasi dari teknik dalam investigasi sedimen course yang bisa kalian baca nanti di paper lebih dalam tentang penjelasan satu persatu dari teknik tersebut. Ini contoh dari image, ya, image 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang di bawah ini 2 dimensi, kemudian yang atas ini adalah 3 dimensi ya. The bottom 3 image are 2D image slice. Jadi kita bisa melihat di situ dengan metode analisa yang ada sekarang bisa memperlihatkan dengan jelas ya. Dengan jelas misalkan ada gas ya, ada gas metan di sini, kemudian di sini katanya ada crack ya. Bisa terlihat di sini ada crack gitu. Kemudian ada kandungan kalsium dan karbonatnya yang putih-putih gitu. Jadi kemajuan teknologi membuat kita lebih jelas bisa menganalisa sedimen course yang kita sudah ambil. Kemudian juga yang di sebelah kanan ini dia memperlihatkan namanya Corel Wall Core Data Visualization System. Jadi seperti sebuah sistem bisa ditaruh di dinding ya, core wall kan, core wall namanya. Wall itu kan dinding, core itu core-nya. Jadi supaya gampang menganalisa, karena seperti core wall seperti ini kita juga banyak memakai kemampuan dari si interpreter sendiri ya dengan visual ya. Sama halnya seperti teman-teman geofisika, misalkan dia memprediksi di mana patahan, di mana lipatan dari sebuah struktur ya. Ada struktur bumi, kemudian kita mau lihat mana yang patahan lipatan, itu menggunakan visual. Sama kalau kita teman-teman meteo ada gambar secara visual, kemudian suruh interpretasi di mana low misalnya. Low pressure-nya mana, high pressure-nya mana, itu kan secara visual ya. Jadi secanggih apapun teknologi, tetap bagaimanapun manusia bisa tetap berperan yaitu sebagai quality control dengan cara visual interpreter. Nah, jadi kalau BMKG itu sering disebut sebagai lembaga teknis tapi berbasis sains. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan dari alat-alat tersebut nggak serta-merta langsung dikeluarkan sebagai sebuah informasi. Gitu ya. Jadi tetap kalian akan berguna di situ sebagai quality control dari keluaran tool yang ada, model-model yang ada. Meskipun kalian misalkan pakai climate modeling gitu, tapi bagaimanapun kemampuan individu kalian sebagai personal dan sebagai expert by lokal ya, itu berguna gitu. Berguna untuk sebagai alat kontrol dan validasi apakah keluaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara saintis. Misalkan kita mau interpolasi data nih, interpolasi curah hujan gitu. Mau clustering. Kalau kalian mengenal zona musim ya, kalau kalian sudah belajar zona musim kita sudah mengalami pemutakhiran, jadi sudah diupdate. Di situ sudah memakai
data satelit untuk mengisi data-data yang kosong, kemudian pakai metode statistik yang lebih mumpuni seperti K-means, clustering, kemudian pakai PCA gitu. Nah, tapi tetap pada saat proses penggunaan zona musim tersebut, seorang klimatologis misalkan dia mau bikin clustering data untuk wilayah Sumut. Nah, mereka panggil nih dari teman-teman dari pusat, panggil klimatologis dari Sumut untuk memprediksi apakah benar zona musim yang mereka buat adalah reasonable atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena klimatologis di lokasi lebih paham kan. Oh, ternyata misalkan antara wilayah A dan B itu curah hujannya hampir sama. Kenapa kok di klaster kok berbeda gitu? Berbeda wilayah klaster. Oh, berarti ada yang salah ini dengan metodenya. Berarti harus kita rubah pendekatannya. Metodenya bisa kita rubah seperti itu. Jadi di sini salah satu perkembangan dari visualisasi walls. Jadi tadi Bapak tunjukkan, ini salah satu contoh hasil dari digital imaging dari sebuah analisa sediment course. Jadi ada sediment course, dia bisa melihat temperaturnya, dan ternyata temperaturnya itu berhubungan dengan material yang dikandung oleh material tersebut. Gitu. Ini ketika tinggi, oh ternyata ada gas hidrat di situ. Kemudian di sini contoh dari core ya, core di mana ini ya? Salah satu drill lah, dan satu core drill. Kemudian kita bisa melihat di sini ya, bisa melihat sebelah kanan ini, di sini ternyata menunjukkan dua masa yang berbeda ya. Ada Paleogen dan Cretaceous. Jadi di sini ternyata dibatasi oleh sebuah plankton ya, plankton foraminiferal zone. Jadi kita bisa melihat perbedaannya ya. Jadi dari sebuah sediment course kita bisa menentukan mana yang Paleocene, mana yang Mas gitu. Ini dari foraminifera yang ada di sini. Ini plankton zone ada di sini. Ini kelihatan di sini yang garis ini. Kemudian secara kesimpulan kita bisa lihat ini salah satu bahan menarik untuk teman-teman. Ini conclusion dari paper tersebut. Kita bisa baca di sini. However, challenge remain ya. Katanya sebuah tantangan dalam hal apa? Development of standard measurement and calibration methodologies and in the development of data analysis method. Jadi belum adanya sebuah standar untuk pengukuran ya, kemudian kalibrasi belum ada. Juga dalam metode untuk menganalisanya. Jadi data analisis metodenya belum ada. Kemudian selanjutnya, apa challenge yang lain? New data visualization tools and technique need to be developed to optimize the interpretation process and maximize scientific value. Jadi katanya belum teknik dan alat dalam memvisualisasikan data untuk mempermudah interpretasi ya, dan nilai keilmiahan sebuah interpretasi dari sediment course tersebut masih perlu dikembangkan. Ini ya, sudah ada dua poin. Kemudian selanjutnya, in order to provide an adequate interpretation infrastructure necessary for the analysis and collation of multi-parameter data, new amplified
collaboration environment and tool need to be developed. Jadi sebuah pengukuran, sebuah pengukuran yang melibatkan multi parameter dataset, artinya tidak hanya satu parameter yang diukur ya, tetapi multi parameter. Sebagai sebuah kolaborasi itu perlu dikembangkan. Karena ketika kita ingin mempresentasikan atau ingin mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah sedimen course, itu tidak cukup dengan satu parameter. Jadi perlu dikembangkan sebuah metode ya yang bisa mengkolaborasi berbagai parameter, beberapa parameter, multi parameter dataset untuk mendapatkan result yang lebih baik. Itu perlu dikembangkan. Itu udah 3 poin ya, 3 poin. Nah, tambah lagi, in addition, selanjutnya data archiving and data mining software needs to be developed. Jadi and maintain. Jadi penyimpanan data, kemudian data mining itu artinya pengolahan data ya. Kita bisa menyimpan, kemudian disimpan, diambil dulu, diolah, disimpan, kemudian bisa diambil lagi, kemudian disimpan lagi, seperti itu. Jadi data archiving untuk menyimpan, kemudian mengolah data juga, data mining software itu perlu dikembangkan, ya. Udah 4 nih, 4. Kemudian selanjutnya, yet simple to use. Jadi yang terakhir dia sebutkan juga searchable internet database with universal access and secure long-term funding. Jadi katanya hasil dari penelitian tersebut itu kalau bisa itu disimpan di sebuah database yang bisa diakses semua orang gitu. Tapi dia memang aman ya. Aman, kemudian fundingnya juga berjalan terus, artinya nggak tahun ini disimpan di database ya, bisa itu terus next karena nggak ada funding, karena untuk ngolah database itu mahal ya, server database itu mahal gitu. Jadi kita sendiri BMKG masih kewalahan dengan isu server database. Kalau kalian misalkan riset nanti tentang radar misalkan, kemudian kalian dengan optimisnya datang ke sebuah balai besar lah yang punya radar ya, atau stasiun yang punya radar, kemudian kalian akan tanya data misalkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, itu belum tentu ada datanya. Kenapa datanya nggak ada? Ada yang tahu nggak? Apakah datanya dimakan tikus? Karena datanya itu adalah datanya nggak disimpan, terhapus. Kenapa dihapus? Bayangkanlah, satu putaran radar itu kan setiap 10 menit ya. Itu berapa giga? Kali 1 hari, kali satu minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali berapa puluh tahun. Jadi harddisknya nggak cukup untuk menyimpan raw data sebanyak itu. Akhirnya apa? Karena ya itulah kekurangan kita ya. Seharusnya kan disimpan. Karena bisa dijadikan, data itu sebenarnya kan aset kan. Karena misal kita mau meneliti tentang sebuah fenomena yang mungkin tidak selalu terjadi setiap tahun. Hujan es misalkan. Kan tiap bulan belum tentu hujan es. Bisa jadi dalam setahun hanya beberapa kali. Tapi karena datanya 5 tahun yang kebelakangan hilang, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi memang polemik tentang database ini masih menjadi PR besar untuk BMKG maupun untuk Indonesia secara umum ya. Karena kita banyak masih mengandalkan luar negeri. Data-data SIMAS kalian itu bukan kami yang menyimpan. KRS itu bukan kami yang menyimpan. Kita memakai satu provider
pengembang itu namanya Sevima, dan Sevima ini pakai server punyanya Singapura. Jadi Sevima ini sebagai pengembang, dia bekerja sama dengan Singapura menyimpan semua data hampir 200 perguruan tinggi disimpannya di Singapura. Ya. Jadi kalian hati-hati menyimpan transkrip dan ijazah kalian tercinta nanti ya. Kalau bisa disimpan di tempat yang baik, kalau bisa dilaminating supaya nggak dimakan rayap. Siapa tahu tiba-tiba server Singapurnya down gitu. Atau kita sudah tidak berhubungan lagi dengan pengembang. Bisa jadi database-nya udah hilang gitu. Seperti itu ya. Jadi itu beberapa kesimpulan yang dijelaskan oleh paper yang kita ulas malam hari ini. Beberapa tantangan yang harus dijawab terkait dengan sediment cost. Nah, untuk teman-teman kelompok 2 sediment cost, kalian bisa mengambil dari paper ini ya. Paper ini bisa jadi acuan paper utama. Kalian bisa menjelaskan tentang challenge. Tapi di sini kan masih sangat masih sangat simpel ya dia menjelaskan. Kalian bisa jelaskan lebih dalam lagi dan memberi contoh, misalkan kenapa sih perlu dikembangkan lagi tentang standar measurement, kemudian kalibrasi metodologi, kenapa perlu dikembangkan. Kalian cari lagi daftar pustaka yang bisa mendukung bahwa ternyata memang perlu dikembangkan. Kemudian data visualisasinya kenapa perlu dikembangkan juga. Yang ada sekarang apa aja, kenapa kurang, seperti itu. Jadi kalian kalau membaca paper itu ya dibaca ya, jadi jangan membacanya separuh-paruh, dibaca. Jadi kalian bisa menyimpulkan sebenarnya isi papernya apa. Usahakan dari yang untuk next ya, kalau bisa yang luar negeri aja ya kayaknya, karena bukannya apa, kalau yang dalam negeri kayaknya belum mampu untuk membahas tentang paleoclimatology ini ya. Bapak nggak tahu kenapa, tapi sepertinya teknologi kita atau sarana kita belum mampu untuk para peneliti Indonesia membahas tentang paleoclimatology. Nah, itu juga sebuah kajian review yang bagus kalau kalian mau bahas itu ya. Kenapa metode ini nggak bisa dikembangkan di Indonesia? Misalkan juga. Baik, sudah jam 9. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sudahi pertemuan ini. Apakah ada pertanyaan? Kita ketemu lagi besok ya. Besok kelompok selanjutnya berarti agar mempersiapkan diri. Kita ketemu besok sekitar jam 3.15 ya Pak, habis kalian sholat ya. Oke, apakah ada pertanyaan atau cukup sekian? Sepertinya cukup, Pak. Siap, belum ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Sampai jumpa besok. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.